idola kami, baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan mulia ini izinkan saya membaca hadis Allah Ta'ala. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ya Rabbal Alamin. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Dalam hal ini sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dan juga Ketua Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Muhammad Basir dan yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf TU, beserta anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 48 yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Isra Mi'raj dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'in serta para pengikutnya. Semoga kita semua dapat menjalankan amanah yang diemban kepada kita semua dengan benar dan lancar ya Rabbal Alamin. Kami selaku guru SMP Negeri 48 Samarinda mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 48 menyampaikan permohonan maaf tentunya karena pada pagi ini dia tidak sempat pagi-pagi ini hadir karena dia mengikuti apel di Dignas. Dan sekali lagi mohon maaf, dia sementara dalam perjalanan karena acara sudah dimulai. Tentunya kita memaklumi dan rasa terima kasih kepada Bapak Ustadz telah hadir di masjid ini untuk insya Allah membawakan tausiah tentang Isra Mi'raj. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada pengurus Masjid Al-Mujibah, dalam hal ini Bapak Ketua Pengurus beserta jajarannya, yang mana kita diizinkan untuk menempati masjid ini dalam rangka mengadakan Isra Mi'raj, dan dia sangat mendukung apabila ada kegiatan keagamaan SMP Negeri 48, dia sangat mendukung bisa dilakukan di masjid ini. Itu saya dapatkan setelah saya membawa surat permohonan, saya sempat berbincang-bincang, dia sangat mendukung. Istilahnya dia memotivasi kita semua, mudah-mudahan bukan hanya sekali ini, harapan kita bukan sekali ini, tapi selanjutnya bisa dilakukan di masjid ini. Dan teman-teman dan guru beserta TU yang telah membantu pelaksanaan ini, dan khususnya anak-anak SMP Negeri 48 yang antusias dalam kegiatan ini, tentunya saya sangat terinspirasi pada anak-anakku dan berterima kasih banyak atas kerjasamanya. Saya kira sambutan kali ini sudah cukup. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan pada Ketua OSIS SMP Negeri. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 48 Samarinda, yang kami takzimi Al Ustaz Muhammad Basir, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, yang kami hormati Bapak Ketua RT 101, yang kami hormati Ketua
yang sudah membimbing kami, mengajarkan kami, menuntun kami hingga hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak akan memberikan syafaatnya di yaumil akhir. Saya di sini mewakili seluruh panitia peringatan Isra Mi'raj menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan acara ini. Semoga dengan apa yang kalian lakukan ini Allah memudahkan segala urusan kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Muhammad Basir yang telah berkenan hadir mengisi tausiah pada hari ini. Terima kasih untuk para panitia yang telah mengorbankan tenaga dan waktunya demi kesuksesan acara pada hari ini. Selanjutnya kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara berkat dukungan dan bantuan dari teman-teman semua kelas 7, 8, dan 9. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan menambah rezeki kepada teman-teman semua. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada segala kekurangan atau kesalahan yang telah kami lakukan baik sengaja atau tidak sengaja dalam acara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir lebih 500 orang, tapi yang jawab baru 100 orang. Maka jawaban salamnya diulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, para alim, para ulama, para guru-guru agama, khususnya para guru-guru kita yang berada di depan, yang duduk di depan, kita doakan semoga beliau semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga bisa terus memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin Allahumma. Yang kami hormati pula ketua pengurus daripada Masjid Al-Mujibah, tempat di mana kita duduk pada pagi ini. Insya Allah ya, Mujibah itu memiliki arti cerdas, memiliki arti yang orang mau bekerja keras. Insya Allah duduknya kita pada pagi ini di Masjid Al-Mujibah, anak-anak, siswa dan siswi SMP 48 dijadikan anak-anak yang cerdas, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma. Yang kami hormati pula Bapak Ketua RT 101 dan yang kami banggakan, yang kami cintai seluruh siswa dan siswi SMP 48 Samarinda. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah, yang mana pada pagi ini Allah telah memberikan kita rahmat. Pada pagi ini Allah telah memberikan kita taufik. Allah telah memberikan kita hidayah, sehingga kita pada pagi ini dapat bermujalah
kita dapat bermuajahah, kita dapat saling bertatap muka, yaitu dalam satu rangkaian acara peristiwa dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian adalah orang-orang yang beruntung, nak. Kalian adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kalian tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kalian beriman dan meyakini dan membuktikan cinta kalian pada pagi ini kepada Nabi Muhammad dengan merayakan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua dapat barokah pada pagi ini. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu semoga selalu tercurah-curahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, dan insyaallah tidak ada satupun yang berada dalam masjid ini nanti melainkan akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Amin. Nanti kita reuni lagi, kita berjumpa lagi di akhirat, kumpul-kumpul seperti ini bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ada dua kata di sini, ada Isra, ada Mi'raj. Tadi sudah dibacakan oleh anak-anak yang soleh dan solehah di tempat tadi ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Surah apa tadi? Surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ya, Maha suci Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yang telah memperjalankan hamba. Siapa hambanya yang diperjalankan oleh Allah? Nabi Muhammad diperjalankan dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Masjidil haram ada di mana? Masjidil haram ada di mana? Ya putri, Masjidil Haram ada di mana? Ada di Makkah. Masjidil Aqsa ada di mana? Yang putra, ada di mana? Ada di Palestina. Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dikatakan waktunya ini sangat singkat. Lailan, ya, lailan ini hanya sebentar saja. Bahkan dikatakan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu balik lagi ke Mekah, tempat di mana beliau duduk ini masih hangat. Biasanya kalau kita duduk lalu diri, tempat yang kita duduk itu terasa hangat. Begitu juga Nabi dari Makkah, Arab Saudi ke Palestina, balik lagi tempat yang beliau duduki masih hangat. Padahal secara logika perjalanan ini ketika itu belum ada namanya Innova, belum ada Fortune, belum ada Mercy, belum ada Hummer. Memakai apa? Ketika itu perjalanan kita memakai apa? Onta, memakai kedelai apa? Kedelai. Ya, memakan waktu sekitar 3 bulan, balik lagi 3 bulan. Sedangkan Nabi
Nabi hanya lainan, ya, tidak sampai 1 malam. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini hanya bisa diyakini dengan iman, ya, karena peristiwanya tidak masuk akal. Dan Nabi Muhammad ditemani oleh namanya malaikat Jibril, jenderalnya malaikat, pimpinannya malaikat. Dikatakan malaikat Jibril ini kalau dibentangkan sayapnya bisa menutupi dunia. Ya, bayangkan bagaimana rupanya malaikat Jibril. Ya, kalau dibentangkan sayapnya bisa menutupi dunia. Baginda Rasulullah ditemani oleh jenderalnya malaikat yang bernama malaikat Jibril. Lalu juga baginda Rasulullah mengendarai kendaraan yang bernama buruk. Kalian tahu kecepatannya buruk bagaimana? Ada yang tahu? Apakah 100 km per jam? 200 km per jam? Ada yang tahu? Buruk ini kecepatannya adalah secepat mata memandang. Burung ke sana sudah ada di sana. Burung ke sana sudah ada di sana. Seperti kilat. Ya, seperti kilat, bukan kilat. Ya, itu kilat petir, ya. Itu kilat petir menyambar. Nabi Muhammad SAW spesial, ya, VVIP, kendaraannya buruk. Ada yang tahu panjangan VVIP? Hah? Kalian selama ini VIP ini, ini VIP. Apa VIP? Very important person. Berarti ini adalah orang yang sangat penting, ya. Diberikan keistimewaan oleh Allah mengendarai buruk untuk melakukan perjalanan yang namanya Isra. Yang putri, halo, yang putri, yang putra, hai. Nabi Muhammad SAW, ya, di dalam perjalanan Isra melihat berbagai macam kejadian, ya. Nabi Muhammad melihat berbagai macam kejadian. Di antaranya Nabi Muhammad melihat ada seseorang. Nabi Muhammad melihat ada seseorang ketika dilihat oleh Rasulullah, dia memecahkan kepalanya sendiri sampai keluar otaknya. Dilihat oleh Rasulullah, orang tersebut memegang semua seperti palu, hancur, kembali lagi, dihancurkan lagi, dipukul lagi, kembali lagi, sehingga Rasulullah melihat kasihan. Bagaimana rasanya kepala dipecahkan? Kalian kehantuk pintu saja. Ini orang kepalanya dipecahkan, keluar semua isi otaknya, lalu kembali lagi dipecahkan lagi, sehingga Rasulullah melihat ini bertanya kepada yang mendampinginya, man haula ya Jibril, man haula ya Jibril, siapa itu ya Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, itu adalah umatmu. Itu adalah umatmu, gambaran umatmu yang suka meninggalkan sholat, yang suka meninggalkan sholat. Ya, sudah digambarkan ketika perjalanan Isra, orang-orang yang suka meninggalkan sholat nanti kepalanya akan dipecahkan sampai keluar semua isi yang ada di dalam kepalanya. Masih mau meninggalkan sholat? Masih mau meninggalkan sholat? Coba sekarang saya tanya, tadi siapa yang gak sholat subuh? Ayo, tadi siapa yang gak sholat subuh? Jujur. Nah, banyak ya. Ingat, mulai besok jangan lagi meninggalkan sholat. Jangan lagi meninggalkan
meninggalkan sholat. Ini akibatnya. Lalu Rasulullah berjalan lagi. Rasulullah kembali melihat pemandangan yang aneh. Rasulullah melihat orang sedang bercocok tanam. Baru selesai bercocok tanam langsung berbuah, panen. Lalu melihat lagi orang bercocok tanam. Baru bercocok tanam, tiba-tiba langsung berbuah, panen. Heran. Hari itu bercocok tanam, hari itu juga panennya. Kalau kita nanam semangka biasanya berapa bulan dulu baru panen? Ayo, berapa bulan? Bisa 2 bulan, 3 bulan. Ini hari itu ditanam, hari itu panen. Sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril? Man haula ya Jibril?" Jibril bilang, "Ya Rasulullah, itu adalah umatmu yang suka bersedekah." Yang suka bersedekah, ya. Tadi dikatakan bahwasannya acara ini disponsori oleh kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang bersama-sama menyumbangkan untuk suksesnya acara ini. Insya Allah kalian tidak akan dikecewakan oleh Allah. Kalian semua tidak akan dikecewakan oleh Rasulullah. Kalian semua akan panen nanti di akhirat. Nanti akan panen di akhirat. Berangkat Rasulullah ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa. Di mana tadi Masjidil Aqsa? Di Palestina. Ya. Ketika sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, di sini Rasulullah diunjuk sebagai imam. Ya, makmumnya para nabi-nabi terdahulu. Di sini Rasulullah ditegaskan oleh Allah sebagai Sayyidul Mursalin. Rasulullah adalah pimpinannya para rasul. Di sini Allah menegaskan bahwasanya Rasulullah adalah khatamul nabiyyin. Rasulullah adalah penutupnya para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, namanya Nabi Bal. Namanya Nabi Bal. Nabi imitasi. Ya, setelah Rasulullah wafat, ada seseorang yang mengaku nabi. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Namanya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Kalian tahu apa arti Al-Kadzdzab? Tahu arti Al-Kadzdzab? Al-Kadzdzab itu adalah dusta, adalah pembohong. Makanya dijuluki Musailamah Al-Kadzdzab. Tidak ada nabi setelah Rasulullah, tidak ada rasul setelah Rasulullah. Ya, jadi nabi adalah pimpinannya para rasul, adalah penutup para anbiya. Di Indonesia ada juga yang mengaku nabi, namanya Tukimin. Ya, namanya siapa? Namanya Tukimin. Nama Tukimin ngaku jadi nabi, jadi RT kayaknya masih kurang cocok. Apalagi jadi nabi. Kalau tadi kan kita sebelumnya saya dengar ada sholawat, ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kan indah, sallallahu ala Muhammad. Indah. Nama Nabi Muhammad, namanya arti Muhammad adalah yang terpuji. Di sini ada yang namanya Muhammad. Di sini ada yang namanya Muhammad. Ingat, dikatakan beberapa riwayat yang namanya Muhammad, insya Allah pasti akan masuk ke dalam surga. Ya, yang namanya Muhammad, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Ini ya salah satu daripada kesaktian nama Muhammad. Nanti di akhirat orang-orang yang memiliki nama Muhammad
surga nanti di belakangan dipanggilnya. Ya, yang dipanggil dulu namanya siapa? Nama Muhammad. Sehingga apa? Dipanggil nanti, ya Muhammad. Ya, oleh Allah dipanggil ya Muhammad. Dimana dan tastahi anta siyani wa ismuka ismu habibi Muhammad. Nanti akan dipanggil oleh Allah orang-orang yang bernama Muhammad. Akan dipanggil ya Muhammad, ya Muhammad. Mana Muhammad di sini? Dimana dan tastahi. Kenapa kamu Muhammad tidak malu? Antaksiyani, berbuat dosa, bermaksiat kepadaku. Wa ismuka ismu habibi Muhammad. Kata Allah, kenapa Muhammad? Kamu gak malu, kamu gak suka, kamu berbuat dosa, padahal namamu sama dengan nama kekasihku Muhammad. Takut, ya, pasti takut karena yang bertanya adalah Allah. Sedangkan kalian kalau dipanggil oleh Pak Bahtiar, Muhammad, kamu gak bolos, kamu gak masuk yang pertama. Gini-gini sudah ya, gini-gini kalian. Apalagi ini yang nanya adalah Allah sampai 3 kali. Ya Muhammad, di mana batas tahi antaksiyani wa ismuka ismu habibi Muhammad. Sampai 3 kali akhirnya ya Allah, kami malu, cuma karena kami tidak puasa. Lalu ketika itu Allah akan memanggil malaikat, ya malaikati pun dia diambil. Dari malaikat bawa ke surga ini. Yang namanya Muhammad Ahmad ini bawa ke surga. Insya Allah di dalam surga tidak ada, di dalam neraka tidak ada yang namanya Muhammad, tidak ada yang namanya Ahmad. Itu barokah dari nama Muhammad, dari namanya Muhammad. Rasulullah memimpin sholat di belakang para nabi. Setelah itu baru Rasulullah melakukan yang namanya mi'raj. Ya, setelah melakukan sholat bersama para nabi, setelah itu Nabi melakukan mi'raj. Sebelum mi'raj, malaikat Jibril datang dari surga membawa 2 macam minuman. 2 macam minuman, ada yang tahu apa saja yang dibawa oleh malaikat Jibril? Ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril ialah susu sama khamar. Ya, susu sama khamarnya bukan yang kayak sekarang. Sekarang khamar adalah kopi miring. Ya, kopi miring. Ya, berarti kalau yang minum itu nanti orangnya jadi miring, jadi jalannya begini nanti. Ya. Kenapa kepala miring? Habis minum kopi miring. Ya. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah membawa minuman dari surga, susu sama khamar. Lalu Rasulullah memilih susu. Lalu Rasulullah diminum susu tersebut. Begini cara minumnya. Nah, begitu tutorial cara biar bisa minum. Maka ketika Rasulullah memilih susu, malaikat Jibril, ya Rasulullah, untung sampai pilih susu, ya, untung sampai pilih susu. Kalau sampai milih khamar, nanti bisa-bisa umat sampai ini tadi pemabuk semua. Lalu ketika itu Rasulullah naik kemana? Kalau naik ke atas, Rasulullah tiba di langit pertama. Rasulullah tiba di langit pertama ini. Ya, jadi langit ini memiliki pintu-pintu. Langit pertama Rasulullah bertemu siapa? Ayo yang putra. Langit pertama Rasulullah bertemu Nabi siapa? Langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam ini dijuluki Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya, jadi semuanya kalian semua ini nasabnya bersambung kepada Nabi. Ya, kepada Nabi Adam. Senang Nabi Adam, ya Allah, terima kasih Engkau pertemukan aku dengan Rasulullah. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, hikmahnya apa?
Hikmahnya adalah Nabi Adam dulu pernah dikeluarkan dari surga. Sedangkan Rasulullah pada tahun pertama beliau berdakwah, tahun kenabian, beliau juga diusir dari Mekah. Ini hikmahnya. Dan Nabi Adam, ya, ketika memohon kepada Allah ampunan, ketika setelah memakan buah duri dalam surga, berdoa macam-macam, belum diampuni oleh Allah. Ketika Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad, baru diampuni oleh Allah. Baru diampuni oleh Allah. Ini padahal Nabi Muhammad belum diciptakan, tapi sudah ada nur, sudah ada cahaya. Ya. Semua yang ada di atas muka bumi ini diciptakan berasal dari cahaya Nabi Muhammad. Langit pertama ketemu Nabi Adam, naik lagi. Langit kedua bertemu Nabi siapa? Nabi Isa. Di langit kedua ini dijaga oleh dua nabi, ya, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena nanti Nabi Isa akan turun ke bumi dan langit tidak boleh kosong, maka digantikan nanti oleh Nabi Yahya. Dan hikmah yang lain apa? Kedua nabi tersebut, Nabi Yahya dan Nabi Isa ini syahid di jalan Allah, ya, wafat di jalan Allah. Nabi Yahya ini meninggal terbunuh, sedangkan Nabi Isa tidak sempat terbunuh, namun diangkat duluan oleh Allah. Langit kedua Nabi Yahya sama Nabi Isa. Langit ketiga, langit ketiga bertemu Nabi siapa? Ayo, yang putra. Nabi di langit ketiga baginda Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, ada namanya Yusuf di sini. Ada namanya Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ini dijuluki Nisful Jamal. Nabi Yusuf dijuluki setengah keindahan. Ya, kenapa? Kita tarik sejarah, ya. Nabi Yusuf ketika itu berada di istananya Siti Zulaikha, ya. Jadi Siti Zulaikha ini mengadakan sebuah pesta yang hadir para cewek-cewek cantik, ya. Yang hadir para perempuan cantik yang hadir ketika itu. Ketika perempuan tersebut melihat ketampanan Nabi Yusuf, dia tidak sadar, ya, memotong tangannya sendiri. Ya, padahal ketika itu megang buah sama pisau, Nabi Yusuf keluar tidak sadar, ya. Yang dipotong bukan buah, tapi jari-jarinya. Kenapa? Karena begitu tampannya Nabi Yusuf. Ya, karena begitu tampannya Nabi Yusuf. Apa julukan Nabi Yusuf tadi? Nisful Jamal, setengah keindahan. Sedangkan Rasulullah kullul jamal. Rasulullah adalah seluruh keindahan. Ada yang pernah lihat Rasulullah? Ada yang pernah lihat Rasulullah? Kalian mendengar Rasulullah saat ini hanya dari qasidah-qasidah, dari salawat-salawat. Jamalan mafisna, ya, qamaru anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Kita hanya mengetahui pada Rasulullah dari qasidah-qasidah, dari salawat-salawat. Karena Rasulullah sangat indah. Anta nurun fawqa nuri. Rasulullah cahaya di atas cahaya. Maka dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki bahwasannya seandainya saja perempuan di istana Siti Zulaikha ketika itu melihat Nabi Muhammad, dia tidak akan memotong jari-jarinya, tapi yang akan dia
tidak ada lawan. Nggak ada lawan bos, ya, nggak ada lawan kegantengan baginda Rasulullah. Insya Allah semuanya nanti dapat melihat wajah Rasulullah. Amin Allahumma. Naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi siapa? Bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Idris. Langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Hikmahnya apa di langit keempat? Nabi Idris ini adalah orang Nabi yang pertama kali mengajarkan ilmu tulis menulis. Adalah orang yang pertama kali mengajarkan ilmu matematika. Adalah orang yang pertama kali mengajarkan ilmu ekonomi. Dan tahun keempat juga baginda Rasulullah mengirimkan surat kepada raja-raja agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Raja Mesir, Raja Najasyi, Raja Syam, Raja Syria, semuanya dikirimkan surat oleh Rasul. Itu hikmahnya di langit keempat. Naik lagi, langit kelima bertemu Nabi siapa? Ayo, bertemu dengan Nabi siapa? Bertemu dengan Nabi Harun, ya, bertemu dengan Nabi Harun. Nah, di tahun kelima Rasulullah beberapa mendapatkan siksaan yang begitu berat, ancamannya begitu besar dari para kaum kafir Quraisy. Begitu juga Nabi Harun ketika itu. Naik lagi bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi siapa lagi ke-6? Yang putra tahu? Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa di sini, ya. Pertemuan, salah satu pertemuan yang begitu indah. Kalian tahu Nabi Musa? Kalian tahu Nabi Musa? Tahu? Yang putra tahu Nabi Musa? Kenal Nabi Musa? Ada WA-nya? Ya. Bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa dijuluki Kalimullah, berbicara dengan Allah. Tapi Nabi Musa ketika akan naik ke Bukit Tursina bermunajat kepada Allah, oleh Allah dibilang, "Hei Nabi Musa, lepas sendalmu. Lepas sendalmu karena kamu akan berada di tempat yang suci." Sedangkan Rasulullah ke langit sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah masih pakai sendal. Makanya pernah kalian lihat ada logo terompah di baju, di kopiah, di jaket, ada di sini yang pakai logo terompah. Ada. Nah, ada yang pakai. Biasanya ada gambar logo terompah. Itu adalah gambaran daripada sandalnya Rasulullah. Gambaran pada sandalnya Rasulullah. Nabi Musa tidak mampu melihat Allah. Ketika meminta, "Aku ingin melihat ya Allah." Allah bilang, "Kamu lihat ke sana." Baru mulai sedikit langsung pingsan, tidak kuat akan cahayanya. Naik lagi, bertemu dengan Nabi siapa di langit ke-7? Nabi Ibrahim. Ya, di sini kita lihat Nabi Ibrahim lagi bersantai di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur ini adalah Ka'bahnya para malaikat, yang mana nanti menjadi isyarat bahwasanya Rasulullah akan berbahagia bertawaf di Ka'bah dalam peristiwa Fathu Mekah. Langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Yahya sama Nabi Isa. Langit ketiga Nabi langit keempat Nabi Hud, langit kelima Nabi Nabi keenam Nabi langit ketujuh Nabi Ibrahim. Lalu di sini berjumpa dengan ya, ketika itu akan berjumpa dengan Allah. Malaikat Jibril minta maaf, "I am sorry, tidak bisa ikut." Ya, kalau ya, maaflah belum ada bisa, kata malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril mendampingi Rasulullah mulai dari Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Aqsa, langit pertama sampai langit ke-7, menemani Rasulullah ketika akan berjumpa dengan Allah.
Apakah mungkin seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Sehingga Jibril bilang, ya Rasul, kalau engkau naik lagi ini aman, tapi kalau saya naik lagi ini sudah bukan makom saya, bukan tindakan saya akan terbakar. Lalu ketika itu Rasulullah berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan hadiah terbesar, yaitu perintah sholat wajib 50 waktu. 50 waktu. Turun bertemu dengan Nabi Musa, ditanya, ya Rasulullah, dapat apa? Oleh Allah diperintahkan umatku sholat 50 waktu. Sholat berapa? Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, balik lagi, tidak akan kuat umatnya sampai sholat 50 waktu. Balik lagi. Bayangkan kalau perintah sholat wajib 50 waktu, kalian berapa kali ya? Bisa setiap waktu ini menjelang balik lagi sampai hingga akhirnya perintah sholatnya menjadi 5 waktu. Dikatakan yang lain, Nabi Musa ini sengaja menyuruh Rasulullah ini bolak-balik terus. Karena apa? Karena ingin melihat ketampanan wajah Rasulullah, ingin tidak lepas memandang wajah Rasulullah, sehingga sampai 5 waktu dibilang Nabi Musa, gak akan kuat umatnya sampai. Kata Rasulullah, sudah aku malu, sudah bolak-balik terus tadi, maka ditetapkan sholat wajib menjadi 5 waktu. Ingat, cara menghancurkan, ya, cara menjadi buruk akhlak seseorang, kehidupan seseorang itu hanya dengan satu, ya, ialah meninggalkan sholat. Kalau orang sudah berani meninggalkan sholat wajib 5 waktu, maka akan hancur kehidupannya, akan hancur kehidupannya. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat. As-sholatu imamuddin. Sholat itu tiangnya agama. Ingat, sholat tiangnya agama. Man aqamaha, barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamaddin, maka sungguh dia telah mengokohkan tiang agama. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, putra yang meninggalkan sholat, putri yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, yang meninggalkan sholat dialah orang yang menghancurkan tiang-tiang agama. Semoga kita semua yang ada di sini bukan termasuk orang yang meninggalkan sholat. Amin Allahumma. Katanya ada kuis. Iya, ada kuis. Berapa pertanyaan? Ada 5. Yang mana saya? Oke. Hadiahnya sudah ada. Mau kuis? Mau kuis? Pertanyaan pertama. Coba siapa yang bisa membacakan surah Al-Isra ayat 1? Sini. Langsung gercep. Namanya siapa? Ardian. Dari mana? Kelas 2A. Kelas 7A. Wali kelasnya siapa? Ada Bu Enda. Tepuk tangan dulu Bu Enda. Bisa jawab lagi ya? Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi allazi la ilaha illal masjidil haram ilal masjidil aqsa. La
Ayo. Oh, bentar-bentar ini mikir. Oh, yang bentar kaki katanya. Terakhirnya nggak hafal. Ya, nggak apa-apa. Arya tidak dapat hadiah dari panitia, tapi dapat hadiah dari saya. Ini, ya, karena sudah berani maju. Siapa putri? Putri, siapa yang di depan? Ayo Putri. Masa kalah sama 7A? Hah? Ayo Putri. Ada yang berani Putri? Ayo. Ya Putra. Ya Putra. Oh, di sini. Namanya siapa? Muhammad Zaini. Oh, Zaini Pratama. Sandy Pratama. Kelas siapa wali kelasnya? Ada Pak Rafi. Mana Pak Rafi? Oh, ada. Tepuk tangan dulu buat Pak Rafi. Ya, silakan dibaca. Betul. Karena dari asraf yang bihi dari masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Hadiahnya yang mana ini? Oh, terserah. Pilih. Ya, pilih. Cari dulu. Sekarang yang kedua, saya tantang yang berani maju. Ayo. Yang berani maju yang mau hadiah. Ayo, Putri. Sini. Dari mana? Balikpapan Surabaya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tepuk tangan buat Putri. Tapi bukan apa tadi kan Rasulullah di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Digambarkan di situ bahwasanya ketika teman-teman Siti Zulaikha memandang wajah Nabi Yusuf tanpa sadar dia mengiris-iris tangannya. Lalu bagaimana jika teman-teman Siti Zulaikha itu memandang wajah Nabi Muhammad, memandang wajah dadanya sampean? Yang terjadi apa? Meninggal. Betul? Akan naik ke langit ketujuh.
Ya, kenal Maher Zen. Sering WA nama Maher Zen. Oh, enggak, katanya. Ini ilham. Ala Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh karena gak pernah sholat subuh. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Kalau badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena gak pernah sholat zuhur. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar, kulit dan daging hangus terbakar karena gak pernah sholat asar. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Di mana kau sahabat karim, kita tak mungkin sama senasib, kulit dan daging dipukul menjadi karena gak pernah sholat. Salatullah, salamullah, ya baca semua. Salatullah, salamullah. Di kubur ada ular berbisa, Sujaul Afro namanya. Di kubur ada ular berbisa, Sujaul Afro namanya. Mendidik semua orang berdosa karena gak pernah sholat. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Sekarang angkat tangannya semua, berdoa. Ya Allah, berilah pertolongan-Mu agar kami taat padamu. Ya Allah, berilah pertolongan-Mu agar kami taat padamu, melaksanakan semua perintah-Mu, sholat yang wajib 5 waktu. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Semoga kalian semua jadi anak yang soleh dan solehah. Ingat, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, dan ingat, jangan pernah melawan kepada guru, ya. Jangan pernah melawan kepada guru, karena apabila kalian melawan kepada guru, guru tidak ridho, sampai akhir hayat ilmu yang kalian miliki tidak akan pernah bermanfaat. Kalian akan menemukan kesulitan dalam kehidupan kalau sudah menyakiti
ini hati seorang guru dan kita juga doakan agar orang tua kita selalu diberikan kesehatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.